Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 17 Mei 2022, kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, pelarangan ekspor crude palm oil dan minyak goreng oleh pemerintah melalui Permendak nomor 22 tahun 2022 berdampak pada petani sawit Indonesia sehingga mereka melakukan aksi keprihatinan. Dampak yang dialami dari pelarangan ekspor crude palm oil oleh pemerintah adalah anjloknya harga tandan buah segar dan penutupan operasional akibat para petani sawit tidak menjual. Aksi keprihatinan oleh massa petani Indonesia dilakukan dengan cara berkonvoi dengan membawa sejumlah truk berisi tandan sawit segar di jalan lintas pedesaan menuju perkotaan siang tadi. Dalam aksinya, massa berorasi mendukung pemerintah dalam penanganan mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia dengan pelarangan ekspor CPO ke luar negeri guna perbaikan tata kelola hulu dan hilir industri sawit nasional serta memastikan ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam orasinya, massa aksi meminta kepada Presiden untuk membuat kebijakan progresif guna mendukung penguatan petani sawit melalui koperasi, BUMD maupun BUMN untuk menyokong industrialisasi sawit nasional bertumpu pada kekuatan petani sawit serta usaha milik negara. Ketua Aspindo Sumut Gus Dalhari meminta kepada pemerintah melalui pendanaan dari BPD PKS untuk mempercepat pembangunan kelembagaan petani sawit swadaya dan kemitraan antara petani dengan perusahaan. Diharapkan pemerintah memastikan tata kelola minyak goreng dari hulu ke hilir dengan sebaik mungkin dengan penerapan domestic market obligation, pengawasan yang ketat, serta perlunya komitmen Prishan agar ketersediaan bahan baku bisa dijamin. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 45 warga binaan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Medan Senin siang menerima remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2022. Remisi khusus yang diberikan kepada warga binaan Rutan Kelas 1 Medan sebagai motivasi untuk melakukan perubahan hidup lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemberian remisi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM kepada warga binaan ditandai dengan upacara dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas 1 Medan, Theo A. Purba, sekaligus pemberian surat keputusan diberikan kepada masing-masing warga binaan pada Hari Raya Waisak. Remisi khusus yang diberikan merupakan hasil penilaian pengamatan terukur oleh tim pengawas secara langsung yang dianggap telah melakukan perbuatan yang baik, aktif mengikuti program pembinaan. Kepala Rumah Tahanan Negara, Theo A. Purba, mengatakan besaran potongan remisi khusus yang diberikan kepada warga binaan pada tahun ini sebanyak 45 orang, mulai dari 15 hari hingga 1 bulan. Khusus Waisak, ya, dalam rangka peringatan Hari Waisak kepada warga binaan yang beragama Buddha. Jadi di Rutan 1 Medan ini dari warga kita yang berjumlah kurang lebih sekitar 4.160 ada 45 orang warga binaan kita yang beragama Buddha yang pada hari ini diberikan oleh negara reward sebagai salah satu indikator bahwa mereka telah berperilaku baik selama ini. Sebanyak 257 warga binaan beragama Buddha di Sumatera Utara menerima remisi pada Hari Raya Waisak tahun 2022 dan diantaranya 3 orang dinyatakan bebas dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemirsa, sejumlah remaja di Belawan, Kota Medan terlibat saling lempar batu serta serang dengan menggunakan senjata tajam. Ironisnya, aksi tidak terpuji ini terjadi saat Kota Belawan sedang dilanda banjir air pasang terjadi. Dua kelompok remaja, yakni remaja Lorong Aman dan remaja Lorong Stasiun, terlibat aksi saling lempar batu di kawasan Jalan Stasiun, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Senin sore kemarin. Tidak hanya menggunakan batu, remaja yang berjumlah belasan orang ini juga saling serang menggunakan balok dan senjata tajam jenis kelewang.
Aksi yang tidak terpuji ini dilakukan saat kawasan pesisir Medan bagian utara tersebut dilanda banjir pasang air laut atau banjir rob. Warga berharap pihak Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tetap melakukan penjagaan di kawasan rawan tawuran tersebut. Tiba-tiba anak-anak dari lorong aman dan lorong stasiun itu ada lemparan-lemparan batu. Maka terjadilah tawuran di tengah banjir di Belawan ini, banjir di Belawan. Ya, jadi untunglah warga-warga setempat memisahkan mereka, jadi selesailah juga tawuran. Jadi nggak sempat ada yang terluka, Wah? Kami lihat nggak ada sih, sudah sempat dihalau dengan warga sekitar, maka tidak terjadi tawuran lebih lanjut lagi. Aksi tawuran ini berhenti setelah sejumlah warga dan orang tua melerai dua kelompok remaja yang bertikai. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari tawuran yang terjadi. Air pasang Perdani yang terjadi karena naiknya air laut menyebabkan terendamnya ratusan rumah di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Selain merendam rumah, para siswa Sekolah Dasar Negeri 106448 terancam gagal melaksanakan ujian akhir sekolah karena ruangan kelas juga terendam banjir. Kawasan pemukiman penduduk di pesisir pantai sudah terbiasa dengan air pasang yang menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu. Akibat banjir ini, sejumlah perabotan rumah warga seperti kursi tempat tidur dan perabotan lainnya terendam. Salah seorang warga mengatakan banjir pasang Perdani terjadi setiap tahun 2 kali dan kerap terjadi di pemukiman warga. Banjir Perdani ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu dan saat air laut pasang warga sudah bersiap-siap untuk menguras air yang masuk ke dalam rumah. Pak, resah. Dia pas masuk air ke rumah capek ngurus air, bersihnya kotor pun lagi rumahnya. Tempat tidur, mesin cuci, tempat TV pun terendam habis. Oh, keluhan kami supaya ini dibendung biar nggak masuk air ke kampung kami, ke rumah. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Labu, Bahren Nasution, mengatakan di Sekolah Dasar Negeri 106448 Bagan Serdang ini sebanyak 52 siswa yang akan melaksanakan ujian akhir sekolah terancam gagal. Jika sampai hari pelaksanaan ujian akhir sekolah banjir belum juga surut, maka pelaksanaan ujian ini akan ditunda pelaksanaannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang berupaya secepatnya akan membangun tembok agar air pasang Perdani tidak kembali merendam ruang kelas. Dan ini yang jelas dampaknya pertama kalau banjir Perdani ini yang jelas kegiatan pembelajaran pasti terhambat. Kalau dia sedang pasang seperti ini, kan itu. Yang kedua juga mungkin besar untuk penataan sekolahnya juga itu kepala sekolahnya juga agak terlambat lah untuk menata kembali begitu. Warga berharap perhatian pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencegah air laut ketika pasang Perdani tidak sampai ke pemukiman warga dengan cara membuat bendungan. Pemirsa, kondisi cuaca di Kepulauan Nias saat ini mulai membaik sehingga para nelayan kembali melaut. Hal ini dimanfaatkan para nelayan untuk memulihkan ekonomi keluarga dan meningkatkan pasokan di daerah tersebut. Selama 4 hari terakhir, cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan badai sempat melanda daerah maritim Kepulauan Nias. Selama itu, aktivitas para nelayan menjadi lumpuh, tidak ada kegiatan alternatif yang mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pagi ini cuaca sudah kembali membaik dan beberapa nelayan sudah menyiapkan beragam alat untuk pergi melaut. Hal itu dilakukan untuk memulihkan kebutuhan hidup mereka yang sempat terpuruk akibat minimnya hasil tangkapan pada pekan lalu akibat cuaca buruk. Para nelayan berharap kondisi cuaca kembali normal sehingga mereka dapat memancing ikan lebih lama hingga akhir pekan. Ya, kita seharusnya kemarin, hari Senin kemarin kami udah berangkat. Tapi kita tahu sendiri gimana kondisi gelombang di bagian barat. Ini lumayan tinggi. Jadi makanya pagi Selasa ini kami mau berangkat.
Untuk mengantisipasi kondisi berbahaya di tengah laut jika terjadi cuaca buruk, mereka ke laut secara beriringan mulai dari lepas pantai dengan membawa sejumlah sarana untuk menyelamatkan diri seperti pelampung dan alat komunikasi radio. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi gelombang hingga 3 meter berpotensi terjadi di kawasan maritim Nias, Sibolga selama beberapa hari ke depan. Para nelayan dihimbau agar tetap berhati-hati, terutama nelayan tradisional. Arus balik libur panjang jalur wisata Kota Brastagi menuju Kota Medan mengalami kepadatan kendaraan bermotor. Kemacetan terjadi sejak Minggu sampai dengan Senin malam. Setelah libur panjang Idul Fitri, terjadi kepadatan kendaraan bermotor di jalur Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Terlihat kendaraan roda 4 padat beraya pada arus balik libur panjang dari Brastagi menuju Kota Medan. Kemacetan terjadi sejak Sabtu hingga Senin malam kemarin. Perjalanan Brastagi Medan yang maksimalnya 3 jam terpaksa ditempuh dengan waktu 6-7 jam. Kepadatan kendaraan bermotor juga terjadi di lokasi wisata dan seputaran Tugu Juang Kota Wisata Brastagi. Petugas kepolisian Polres Tanah mengimbau pengendara untuk tetap tertib berlalu lintas dan melalui jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan kendaraan. Kasat Lantas Polres Karo AKP Bevan Raga Utama menjelaskan jalur wisata Brastagi padat karena libur panjang. Peningkatan volume kendaraan bermotor mencapai 300% lebih dibandingkan dengan liburan akhir pekan. Petugas Polres Tanah Karo dan Polsek Brastagi disiagakan untuk pengamanan agar tidak terjadi kemacetan total. Peningkatannya sekitar lebih kurang 2-3 kali lipat dari hari biasa. Jadi kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan ditaati apa himbauan daripada petugas. Apabila lelah agar istirahat, jangan dipaksakan berkendara karena itu akan meningkatkan risiko terjadinya laka lantas. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia pagi tadi meresmikan Gedung Balai Latihan Kerja Maritim di Komplek Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Jalan Gatot Subroto, Medan. Balai Latihan Kerja hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria dengan nilai 40.283 euro atau 711 miliar rupiah. Balai Latihan Kerja akan dibangun di 3 tempat, yaitu BLK Medan, BLK Serang, Banten, dan BLK Makassar. Bantuan pemerintah Austria ini melalui skema soft loan dengan bunga 0%. Khusus Balai Besar Pelatihan Kerja Medan akan dikembangkan 2 kejuruan, yaitu pariwisata dan perkayuan. Perkembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pengadaan gedung, pengadaan peralatan pelatihan, silabus, program dan modul pelatihan, serta pelatihan instruktur dan manajemen standar Austria yang diakui Eropa. Pada kesempatan ini, Menaker Ida Fauziah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Austria atas komitmennya bekerjasama mengembangkan Balai Latihan Kerja di Indonesia. Dijelaskan Menaker melalui kerjasama ini telah menghasilkan kapasitas latih Balai Latihan BBPV Medan untuk jurusan pariwisata dan perkayuan dengan standar Austria bertambah sebanyak 496 orang per tahun. Menurut Ida Fauziani, merupakan peluang besar bagi para pencari kerja dalam meningkatkan kompetensi yang didukung standar Eropa. Karena teman-teman yang
pada masa pandemi di PHK yang dirumahkan itu kembali dipekerjakan baik yang di PHK maupun yang dirumahkan. Data per Februari 2022 ini menunjukkan penurunan pengangguran yang cukup signifikan, dan kita terus memperluas kesempatan kerja, dan yang sedang kita dorong adalah melahirkan wirausahawan baru, karena kita yakini bahwa mulai dari pelaku usaha mikro, kecil itu akan bisa menyerap tenaga kerja. Dan tentu saja kita juga berharap perusahaan-perusahaan yang pada masa pandemi banyak PHK atau mungkin merumahkan dalam kondisi yang normal, ketika demand atas jenis produknya sudah dibutuhkan oleh masyarakat, maka saya berharap kembali dipekerjakan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda Vivi Lubis menyampaikan di Sumut terdapat 12 BLK milik pemerintah dan 400 lebih dimiliki swasta. Dari 12 milik pemerintah pada umumnya memerlukan peremajaan alat praktek karena saat ini BLK tersebut tidak mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi lapangan kerja. Pemirsa, kebaktian Paskah Oikumene 2022 Kabupaten Karo dilaksanakan di Jambur Milala, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Perayaan Paskah Oikumene yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan seluruh umat jemaat Kristiani dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Karo, Yesus sudah bangkit, dan subtema kebangkitan Yesus adalah bukti kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Pada perayaan Paskah dibawakan pujian bagi Tuhan dan votum serta responsoria. Khotbah dibawakan Pendeta Liza Salvina Tarigan dan menyatakan seluruh umat Kristiani Karo harus memaknai kebangkitan Yesus sebagai kemenangan bagi umat Kristen dalam memperoleh keselamatan. Ketua Panitia Oikumene 2022 Kabupaten Karo, Pendeta Alam Sembiri mengatakan, Kabupaten Karo sangat bersyukur dapat merayakan Paskah setelah 2 tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pandemi COVID-19. Dikatakan perayaan Paskah dihadiri ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Karo. Seluruh panitia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Karo dan semua pihak yang sudah ikut mendukung terselenggaranya perayaan Paskah. Ia berharap melalui perayaan Paskah yang dilakukan, seluruh umat Kristiani di Kabupaten Karo senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Paskah buat kita warga Nasrani dimanapun berada. Jadi kami atas nama Panitia Paskah Oikumene tahun 2022 sangat bersukacita setelah melewati pandemi COVID 2 tahun ini. Ini yang pertama sekali kita lakukan, melakukan Paskah secara bersama-sama, dan kita ada mengundang 1.000 jemaat dari 34 gereja-gereja se-Kabupaten Karo. Tentunya dalam kesempatan ini kita sangat bersukacita bisa merayakan Paskah untuk yang pertama kali setelah pandemi COVID. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga gereja yang 34, demikian juga dari Pemkab, Kapolres, dan Dandim. Terima kasih, Shalom, selamat Paskah buat kita sekalian. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Karo, Pendeta Andi Sastra Ginting mengatakan, melalui perayaan Paskah yang dilakukan, seluruh gereja memiliki kesatuan sesuai kebenaran Tuhan. Dikatakan jika seluruh umat Kristen bersatu, Tuhan akan melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Karo. Ia berharap seluruh gereja yang ada di Kabupaten Karo hendaknya selalu bersatu untuk mewujudkan misi Allah dalam menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita sudah bisa melaksanakan Paskah pada hari ini di Kabupaten Karo, dan kita berharap melalui Paskah ini ada kesatuan gereja sesuai kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kesatuan kita Tuhan dimuliakan, dalam kesatuan kita Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan ke tanah Karo ini sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kita, dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Seluruh umat memaknai perayaan Paskah dengan penuh sukacita dalam mengikuti setiap acara yang dilakukan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN tahun 2022 pagi tadi dilaksanakan di Universitas Negeri Medan. Rektor Unimed Syamsul Gultom mengaku pelaksanaan UTBK SBMPTN berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN untuk gelombang pertama dilaksanakan mulai hari ini 17 hingga 23 Mei 2022 dan gelombang kedua dilakukan pada 28 hingga 3 Juni 2022. Rektor Unimed Syamsul Gultom mengatakan daya tampung Unimed untuk tahun 2022 melalui 3 jalur seleksi yakni SNMPTN dan SBMPTN serta mandiri sebanyak 8.000, yakni melalui jalur SNMPTN 20% sekitar 1.600 orang dan UTBK SBMPTN 50% 4.000 orang serta mandiri 30% 2.400 orang. Peserta ujian dari 3 jalur Unimed sebanyak 20.355 orang yang terdiri dari Saintek 5.556 peserta dan Soshum 9.215 orang, sedangkan jalur campuran 2.280 peserta. Dan jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan 3,6% atau 770 orang, dikarenakan lulusan tahun 2021 ada yang tidak mendapat akun LTMPT dan diprediksi nanti akan masuk dari jalur mandiri yang pendaftarannya akan dimulai pada 15 Juni sampai 9 Juli 2022 di Unimed. Program paling diminati pada tahun ini PGSD, Pendidikan Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, dan Manajemen, dan pengumuman SBMPTN akan dilakukan pada 23 Juni 2022. Menurut Rektor, seluruh panitia tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN dan seluruh perlengkapan ujian sebelum dan sesudah ujian tetap dilakukan sterilisasi untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19. Sementara itu untuk uang kuliah pada tahun 2022 belum terdapat kenaikan, masih sama seperti tahun sebelumnya. Rektor menghimbau kepada seluruh peserta agar melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya karena Unimed selaku penyelenggara sudah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk seluruh peserta ujian. Ya, untuk peminat tahun ini yang mendaftar di Unimed berjumlah 20.355 orang yang terdiri dari 3 kelompok ujian. Untuk Saintek itu ada 5.556 dan untuk Soshum itu ada 9.215 dan untuk jalur campuran itu adalah ada sekitar 2.287 orang. Sampai sekarang mudah-mudahan insya Allah semua berjalan dengan lancar dan nggak ada calon satu pun kita lihat. Mudah-mudahan insya Allah semua berjalan dengan lancar. Kendala teknis pun yang dilaporkan panitia sampai hari ini semua berjalan dengan baik karena pelaksanaan UTBK ini saya lihat ya terus terang dengan kondisi bahwa panitia sudah mendapatkan tentunya yaitu rekomendasi dari gugus COVID dan panitia juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat bahwa untuk peserta ujian agar mengikuti ujian sebaik mungkin karena Unimed juga sudah sangat siap melaksanakan ujian dengan seluruh aturan-aturan yang telah ditentukan. Mudah-mudahan semua berhasil, kita harapkan dan sukses ujian ini berlangsung di Universitas Negeri Medan. Pelaksanaan ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN tahun 2022 terdapat di 11 lokasi yang ada di Medan dan seluruhnya mendapat pengawasan yang ketat dari panitia penyelenggara. Rektor Unimed berharap pelaksanaan UTBK SBMPTN dapat berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala hingga akhir ujian pada gelombang kedua nantinya. Pemirsa, Satuan Pendidikan membuka posko tentang pelayanan informasi PPDB tingkat SMA Negeri di Kota Medan terkait penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang dimulai hari ini. Di antara SMA Negeri yang ada di Kota Medan yang membuka posko tentang informasi PPDB adalah SMA Negeri 7 Medan. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran PPDB tingkat SMA Negeri di Kota Medan. Kota Medan berada pada zona 3 pada pendaftaran PPDB tingkat SMA Negeri tahun pelajaran 2021-2022. Dari pantauan tim liputan TVRI di SMA Negeri 7 Medan hari ini, sebagai hari pertama pendaftaran PPDB untuk SMA Negeri di Kota Medan, relatif banyak calon peserta didik baru datang bersama orang tua mereka untuk mencari informasi tentang tata cara pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Di SMA Negeri 7 Medan ini, satu ruangan khusus disediakan sebagai tempat panitia lokal untuk menerima para calon peserta didik baru bersama orang tua
tua mereka yang akan mempertanyakan tata cara pendaftaran pada tahap pertama PPDB, yaitu untuk jalur prestasi. Hingga siang tadi, masih ada di antara calon peserta didik baru bersama orang tua hadir di sekolah yang berada di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur ini untuk mencari informasi terkait telah dimulainya hari ini pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Salah seorang orang tua calon peserta didik baru, Rumiris Girsang, menyatakan ia datang bersama anaknya untuk mencari informasi kepada panitia lokal SMA Negeri 7 Medan tentang tata cara pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Mulai hari ini pendaftaran dari sekolah ini mulai dibuka jalur prestasi sampai dari tanggal 17 sampai tanggal 22. Ada sedikit kendala tadi, makanya saya datang kemarin untuk mempertanyakan karena linknya tadi di download tidak bisa, jadi kemari saya mempertanyakan sama mereka. Ternyata saya dilayani dengan baik dan sudah selesai untuk di download. Kota Medan yang berada pada zona 3 mulai hari ini membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA Negeri untuk tahap pertama untuk seleksi melalui jalur prestasi. Pemirsa, literasi adalah wahana penggemblengan diri agar memiliki karakter pribadi yang lebih kuat dan terlatih serta tangkas. Dengan literasi diharapkan akan mampu menumbuhkan budi pekerti siswa sehingga memiliki budaya membaca dan menulis. Demikian dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun, pada sela-sela gebiar literasi SMA Negeri 16 Medan kemarin di Kota Medan. Lasro Marbun mengatakan, Provinsi Sumatera Utara saat ini masih banyak menghadapi tantangan tentang peningkatan mutu pendidikan dalam menuju Sumatera Utara bermartabat. Meski demikian, jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan terus berupaya dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu memperbaiki posisinya pada peringkat nasional. Lasro Marbun mencontohkan dengan adanya gebiar literasi yang dilaksanakan oleh keluarga besar SMA Negeri 16 Medan yang mendapat apresiasi yang tinggi, bahkan dukungan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Nawal Edi Rahmayadi selaku Ketua Gerakan Kemasyarakatan Minat Baca Sumatera Utara. Dengan adanya dukungan yang tinggi dari Nawal Edi Rahmayadi, diharapkan kian menambah semangat jajaran Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan SMA Negeri 16 Medan diharapkan menjadi salah satu sekolah yang dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya di Provinsi Sumatera Utara melalui upaya nyata Gubernur Sumatera Utara menuju Sumatera Utara bermartabat. Karenanya, menurut Lasro Marbun, melalui misi ketiga Gubernur Sumatera Utara akan mampu mencapai upaya nyata untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan mandiri serta berdaya saing. Literasi ini merupakan bagian dari candra di muka peningkatan pendidikan. Sumatera Utara kita ketahui masih banyak PR untuk peningkatan kualitas pendidikan. Harapan kita dalam perjuangan sumber bermartabat Sumatera Utara, kita akan sudahi nanti pada ronde pertama ini bisa masuk 15 besar nasional. Salah satu cara adalah melalui literasi. Nah, hari ini kita berbangga dan walaupun hari libur, Ibu Gubernur berkenan hadir memberikan motivasi, inspirasi kepada kami semua jajaran Dinas Pendidikan guna menata diri melalui literasi yang bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan Sumatera Utara, juga bagian dari upaya nyata Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat melalui misi ketiga, yakni masyarakat yang berkarakter, cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Pada gebiar literasi SMA Negeri 16 Medan ini juga hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara, Sakti Siregar, dan pengawas serta Kepala SMA dan SMK di Kota Medan. Pada gebiar literasi ini juga ditampilkan stand bazar dan stand pameran yang dikunjungi oleh Nawal Edi Rahmayadi. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan tiga wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Pemirsa, sebanyak 26 orang siswa SMP Yayasan Bona Pasoge Sejahtera diterima di SMA favorit untuk tahun ajaran 2021-2022. 4 orang diterima di SMA Unggul Del, 11 orang SMA Tunas Bangsa, 8 di SMA Plus Lintong Nihuta, 1 di SMA Plus Pematang Raya, dan 1 orang di SMA Plus Dempo Malang, serta 1 orang di City Foundation. Kepala SMP Yayasan Bona Pasoge Sejahtera Hasiolan Sinaga mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari persiapan para guru yang memiliki integritas dan semangat yang tinggi untuk siswanya, serta dukungan dari orang tua. Salah seorang siswi SMP Yayasan Bona Pasoge Sejahtera, Mutiara Elfrida Zaluku, mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas diterimanya di SMA Yayasan Tuna Bangsa Balige. Keberhasilan ini karena dirinya belajar bersungguh-sungguh dan dibantu para guru dalam memberikan pembekalan akademik dengan mengikuti les tambahan sebanyak 2 jam dalam 5 hari setiap minggunya, dan ditambah lagi dengan pembinaan kesempatan 2 kali dalam 1 minggu dan juga psikotes. Mutiara menambahkan melalui persiapan yang matang dan disiplin yang tinggi tidak mustahil para siswa akan lebih banyak lagi diterima di SMA favorit. Kami melakukan ekstra tambahan 5 kali dalam seminggu. Di situ kami membahas soal-soal yang menurut kami tingkat kesulitannya tinggi, dan 1 jam sebelum memulai ekstra kami memiliki sesi diskusi bersama teman-teman. Di situ kami bertanya, saling bertukar solusi dengan teman-teman. Jika misalnya kami menemukan soal yang sulit, kami akan bertanya kepada teman, siapa tahu ada yang tahu. Koordinator Yayasan Bona Pasoge Sejahtera, Roseli Simanjuntak, mengatakan siswa-siswi yang diterima di SMA favorit berkat dukungan dari semua pihak, termasuk peran orang tua dan kesungguhan siswa dalam belajar. Motivasi kepada siswa juga merupakan bagian yang sangat penting. Selain itu, para siswa dilatih dengan menambah les tambahan berupa tes menghadapi ujian masuk ke SMA favorit, dan hal ini juga tidak luput dari kesiapan para guru yang handal, serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dalam mempersiapkan anak-anak ini, tentu yang paling utama adalah SDM-nya, guru-gurunya. Guru-guru di sini memiliki selain komitmen yang tinggi, mereka juga memiliki semangat yang tinggi untuk mempersiapkan anak-anak ini, dan kemudian juga mereka juga memiliki semangat untuk tetap mengupgrade kemampuan mereka. Pemirsa, para atlet yang tergabung pada program Platda Jangka Panjang PON 2024 sejak minggu lalu telah berlatih kembali setelah libur merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di momentum pelatihan saat ini diharapkan semua untuk serius melakukan pelatihan. Harapan tersebut disampaikan salah seorang pembina olahraga Kota Medan, Afif Abdillah, di Medan baru-baru ini. Menurut Afif Abdillah, dari sejumlah atlet yang menjadi kontingen Sumatera Utara pada gelaran PON ke-21 mendatang, 60% merupakan atlet Kota Medan. Dari jumlah persentase itu, sebagian besar tidak maksimal melakukan pelatihan karena mengikuti ibadah puasa di bulan Ramadan dan libur di Hari Raya Idul Fitri. Keadaan tersebut bisa dipastikan mengganggu capaian maksimal yang diharapkan oleh para pelatih dan atlet itu sendiri. Oleh karena itu, para atlet harus melakukan pelatihan lebih serius lagi, apalagi gelaran PON menyisakan waktu hanya 2 tahun lagi. Afif Abdillah yang juga wakil rakyat di DPRD Kota Medan berharap supaya seluruh atlet Kota Medan benar-benar serius dalam menjalani pelatihan program jangka panjang, sebab masyarakat Kota Medan tetap merindukan atlet Kota Medan sukses di gelaran PON mendatang. Di bulan puasa kemarin pasti tidak maksimal latihan yang kita laksanakan, jadi mulai setelah Lebaran ini sudah mulai bisa dikebut kembali, karena kita sebagai tuan rumah PON harus bisa membawa sebanyak-banyaknya medali untuk Kota Medan, untuk Provinsi Sumatera Utara, yang kita tahu pelatihan pada saat ini banyak dilaksanakan di Kota Medan. Dan kita juga mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kota agar lebih memperhatikan para atlet yang akan bertanding nanti, sehingga bisa menambah semangat mereka. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas agar lebih diperbaiki lagi. Kalaupun ada yang masih kurang baik, bisa diperbaiki lagi, sehingga ini bisa menjadi jalan ataupun pelatihan-pelatihan itu bisa menjadi lebih baik, sehingga kita bisa membawa banyak medali yang nantinya akan membanggakan kita sebagai warga Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
Pemirsa, berbagai cara orang untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga maupun kerabat pada akhir pekan yang merupakan upaya memanfaatkan waktu guna mempererat silaturahmi. Perkemahan keluarga menjadi salah satu alternatif yang saat ini mulai diminati masyarakat perkotaan. Selain dapat menjaga kekompakan, juga memberi edukasi khususnya kepada anak-anak tentang pengenalan alam dalam pelestarian lingkungan di masa mendatang. Berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sebinge atau sering disebut dengan Namu Sirasira, Kabupaten Langkat, kawasan perkemahan ini dapat ditempuh dengan kendaraan dalam waktu 1,5 jam dari pusat kota Medan. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi tidak mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar. Menjadi keasikan tersendiri bila liburan bersama keluarga dengan mendirikan perkemahan di Ekspor Sumatera Camp Namu Sirasira. Lokasi nuansa alam dikelilingi hijaunya pepohonan dan aliran sungai Bingai dengan jarak yang tidak jauh. Pengunjung dapat beraktivitas berbagai kegiatan mulai dari mendirikan tenda bersama, memasak, bermain musik, bermain api unggun, serta dapat mengitari sejuknya air sungai dengan menggunakan perahu karet. Wisata arung jeram atau rafting, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang sejuk, diantaranya bermacam corak warna berbatuan besar dengan aliran sungai yang cukup aman bagi keluarga. Salah seorang pengunjung, Diar Arsetio, mengatakan sudah sering berkunjung ke Ekspor Sumatera Camp dan menjadi pilihan bagi keluarganya berlibur menikmati keindahan alam Namu Sirasira dengan berkemah. Wisata arus deras, air, olahraga, arung jeram, bisa juga untuk keluarga, itu aja. Untuk jalannya, kondisi jalan kemari? Alhamdulillah 50% bagus. Sisanya ya dipermudah aja nanti, ya kan? Jarak Medan kemari berapa lama? 1 jam 15 menit. Namu Sirasira menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berwisata, memiliki pemandian air, sungai yang bersih, serta alamnya yang sangat asri dan dapat berkemah bersama keluarga. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan bagi seniman untuk berkreasi. Hal ini terbukti sineas muda asli anak Medan saat ini mampu berkreasi dalam menghasilkan berbagai film pendek maupun komersial. Kalangan insan film di Sumatera Utara saat ini terus berupaya menghasilkan karya terbaik untuk bersaing dengan film nasional. Karena itu dibutuhkan keterampilan mumpuni dari sineas Sumatera Utara agar mampu menghasilkan karya layar lebar yang bermutu dan enak ditonton. Salah seorang sutradara muda berbakat, Ori Semloko, mengatakan untuk mencetak sumber daya manusia perfilman bukanlah pekerjaan mudah. Selain membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar, tentunya perlu keseriusan, terutama di kalangan generasi muda agar tertarik pada industri kreatif. Saat ini perfilman di Sumatera Utara terus mengembangkan kualitas perfilmannya. Industri perfilman di Sumatera Utara saat ini dimatangkan dengan beberapa karya dari sineas muda yang bermunculan dan memperoleh penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Diakui dalam pembuatan film ini merupakan kerja kolektif, tidak jarang menemui kendala, namun semuanya dapat teratasi dengan kerjasama yang baik untuk memperoleh sebuah karya yang baik nantinya. Pastinya karena kita bergerak di industri film lokal, Bang, gitu. Jadi film lokal ini kan kita harus bentuk ekosistemnya dulu. Kita harus punya penonton, kita harus punya SDM yang cukup, mumpuni. Itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya sama kita, Bang. Karena dari pengalaman berproduksi film juga, kita tentunya butuh jam terbang yang tinggi ya. Apalagi dengan kerja film ini kerja kolektif yang membutuhkan banyak orang dalam memproduksi film, yang membutuhkan banyak SDM gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini justru yang sangat kita perlukan. Jadi semakin banyak produksi film, aku rasa semakin banyak SDM-SDM yang terbentuk dari Sumatera Utara gitu. Jadi tantangannya sekarang ya itu aja. Kita butuh banyak SDM, butuh banyak produksi yang mungkin kedepannya dengan momen Sumatera Utara sebagai salah satu DSP juga, dan juga dengan bermunculannya komunitas-komunitas film, aku rasa pelan-pelan bisa dipenuhi lah beberapa tantangan itu, Bang, gitu, Bang.
Para sineas mengakui pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat besar ketika perkembangan pasar film sedang baik beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sineas untuk banyak belajar, ditambah lagi saat ini banyak festival film dalam dan luar negeri yang diselenggarakan secara daring, menjadi kesempatan generasi muda dalam berkarya membuat film terbaiknya. Sebuah film tidak hanya representasi budaya, indikator keberhasilan film menjadi hal bergengsi apabila film yang dibuat mendapatkan penghargaan dan bisa diterima masyarakat luas. Kalau saya lihat perfilman udah berkembang Bang, apalagi senior-senior kita ya kemarin masuk FFI gitu kan, cukup berkembang. Tapi ada beberapa gap di mana pemerintah itu hanya melihat yang biasa mereka lihat, tapi mereka tidak mau melihat orang-orang yang sebelumnya mereka lihat gitu. Jadi kacamata kuda sih menurut kita. Jadi harusnya mereka tuh lebih luas lagi lah melihat gitu. Ada yang di ujung-ujung gitu bisa dilihat, atau nggak hanya bawaan mereka aja yang mereka lihat. Itu sih menurut saya. Jadi lebih luas lagi lah risetnya gitu tentang industri kreatif ini, menurut saya sih gitu. Menurut kita tuh ini tuh bisa dijadikan profesi buat para generasi muda. Jadi kita butuh bantuan pemerintah itu untuk memberikanlah mimpi-mimpi atau modal-modal supaya regenerasi kita tuh bisa berkembang gitu, atau panggung-panggung festival lah segala macam lah, jadi mereka bisa show off gitu. Jadi kita ini nggak hanya bisa show off di rumah sendiri, tapi di nasional juga bisa show off gitu. Pemirsa, kualitas kopi yang terdapat di Sumatera Utara membuat pelaku usaha gabah kopi memiliki peluang besar untuk memasarkan kopinya hingga ke pasar dunia. Dan berikut kita ikuti potret pelaku usaha gabah kopi di Kota Medan. Seperti yang dilakoni seorang pelaku usaha gabah kopi di Jalan Binjai. Setiap hari, ia menampung sekitar 2 ton gabah kopi dari petani yang ada di wilayah Sumatera Utara dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Gabah kopi yang dipasok ke gudang miliknya rata-rata memiliki cita rasa yang berkualitas, karena hasil kopi tersebut sudah mendapat pengakuan dari para penikmatnya. Gabah kopi ini langsung dijemur di terik matahari karena kualitas dan rasa kopi dapat dipengaruhi oleh tingkat kekeringan kopi sebelum diproduksi menjadi kopi minuman. Untuk mengeringkan gabah kopi ini, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan tenaga matahari. Adapun jumlah kopi yang masuk ke gudang kita ini setiap hari berkisar 10-20 ton per hari. Nah, adapun proses pengeringannya itu sebelum diholer harus dijemur setengah hari atau 4-5 jam bila matahari panas. Nah, kalau matahari kurang panas itu bisa sampai 8 jam. Nah, penjemuran kopi ini, pengeringan kopi ini harus menggunakan tenaga matahari karena tidak ada jalan yang lain. Apabila kita menggunakan yang lain, maka kualitas kopi akan berbeda. Setelah kering sesuai dengan standar yang dibutuhkan, kopi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin huller yang bertujuan untuk melepas kulit ari pertama kopi. Menurut anatomi buah kopi, kulit ari kopi adalah lapisan tipis yang menyelimuti biji kopi. Umumnya, kulit ari kopi berwarna keperakan dan akan sering terlihat pada proses roasting atau sangrai biji kopi. Fungsi mesin huller ini juga membersihkan biji kopi dari kulit tanduk dan kulit ari yang sudah mengering. Proses ini bertujuan agar menjadi biji kopi beras atau dikenal dengan istilah green bean. Setelah kita jemur gabah 4 jam atau 5 jam, gabah sudah siap diholer. Kita menggunakan mesin holer 2 unit. Nah, mesin holer ini dapat mengholer gabah berkisar 7-8 ton per jam. Setelah diholer, gabah
labu akan kita jemur lagi lebih kurang 2 hari supaya kekeringan lebih terjamin. Kopi yang sudah melalui proses huller akan dikeringkan kembali selama 8 jam sebelum kembali melewati proses suton, di mana proses suton berfungsi untuk menyortir biji kopi yang sudah dikupas kulit tanduknya. Sistem kerja mesin suton kopi ini menggunakan tenaga udara yang dikeluarkan blower, sehingga terpisah antara biji kopi ringan dengan yang berat, yang memudahkan pelaku usaha memilih kopi yang berisi dan berkualitas. Untuk memastikan sudah terpisah secara benar antara kopi yang berkualitas dan yang kurang, masih diperlukan tenaga manusia untuk menyortir secara manual. Pelaku usaha gabah kopi biasanya menggunakan tenaga kerja wanita yang lebih teliti memisahkannya. Dalam 1 hari kerja, para pekerja ini bisa menyortir sekitar 150 kg kopi. Kopi-kopi yang berkualitas standar ekspor ini ditempatkan di wadah yang siap untuk dijual kepada supplier ekspor kopi. Biji kopi yang kurang memiliki kualitas baik ini biasanya digiling untuk dijadikan kopi yang biasa dikonsumsi rumah tangga atau kafe lokal. Setelah dijemur 2 hari, kering, dan kita masuk ke tahap suton. Nah, suton itu fungsinya untuk memisahkan biji yang bagus dan biji yang kurang bagus. Dan setelah disuton, biji yang bagus pun kita masih disortir lagi dengan ibu-ibu supaya kualitas betul-betul terjamin untuk diekspor. Nah, ibu-ibu ini apabila biji yang bagus, dia mampu mengerjakan 100 sampai 150 kg per hari. Para pelaku usaha gabah kopi juga memiliki lab kopi, di mana di lab kopi ini dilakukan penggilingan kopi untuk dijadikan sampel bagi supplier eksportir kopi, maupun pelaku usaha kafe kopi lokal untuk mengetahui kualitas dan rasa kopi yang diproduksi pelaku usaha gabah kopi. Setelah selesai proses dari gabah sampai sortir, sebelum kita tawarkan keluar, kita uji kelayakan dulu di lab ini. Nah, di sini kita bisa tahu rasa dan aroma, apakah layak untuk diekspor. Biji kopi yang memiliki kualitas baik dapat dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan biji kopi yang kurang baik dapat dijual dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Tidak dapat dipungkiri, geliat industri pengolah kopi nasional mampu memberi kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Azifa Zahrianis, kami mengimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.